Bisa kita mulai ya, saudara ya. Ini kita sudah pukul 19:34 sambil menunggu dua teman yang lain ya. Bisa kita mulai? Bisa, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bertemu secara virtual untuk mendiskusikan atau mungkin perkenalan lah ya antara mahasiswa dengan DPL program kampus mengajar angkatan kedua, terutama yang ada di SD Negeri Darussalam 5 Kudus ya. Selawat dan salam marilah kita aturkan ke pangkuan Nabi Agung Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya. Saudara, kita pada malam hari ini sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, kita melaksanakan kegiatan koordinasi awal sebelum saudara melaksanakan kegiatan kampus mengajar. Jadi kalau tidak ada perubahan, besok kalian akan ke dinas, ya, dinas. Nanti akan ada penyerahan, ya, ada penyerahan secara virtual dari DPL yang ada di Kabupaten Kudus, ya. Setelah itu kalian akan mendapatkan semacam surat pengantar untuk dilanjutkan ke sekolah masing-masing. Kalau kalian ya di SD Darussalam 5 Kudus ya. Nah, sebelum kita melanjutkan pada pembahasan tentang persiapan kita dalam kegiatan KM2, ini saya mungkin perlu berkenalan dengan saudara ya. Jadi perkenalkan, nama saya Muh Soleh. Sehari-hari saya ada di jurusan Geografi Fakultas Ilmu Sosial UNES Semarang. Mungkin kalau yang berasal dari Semarang sedikit mengetahui posisi kampus saya ya. Misalnya ada yang dari Pendidikan Ekonomi UNES, itu bertetangga ya, kampus ekonomi dengan kampus Fakultas Ilmu Sosial itu bertetangga. Kalau dengan yang dari PAUD berseberangan ya, berseberangan karena PAUD itu ada di gedung A. Jadi sekarang itu bertetangga, cuman mungkin tidak secara detail ya, karena yang sekarang ada di semester 6 atau di semester 4 itu mungkin ketika sudah 1 tahun ini mengalami pandemi tidak begitu intens ya mengamati kampusnya masing-masing. Termasuk yang di UMK juga mungkin tidak bisa setiap hari menengok kampus tercinta ya. Jadi sekali lagi kita harus memaklumi kondisi seperti ini. Intinya adalah bahwa kita sedang dihadapkan pada situasi di mana kita dituntut untuk bisa adaptif atau bisa beradaptasi dengan situasi yang ada. Ya, jadi adaptasi itu bukan dicari siapa yang paling kuat, siapa yang paling hebat, siapa yang paling pintar ya. Tetapi siapa yang paling bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi kalau kemarin pinter itu ketika tatap muka, tapi ketika menjalani situasi perkuliahan yang serba daring, serba terbatas tatap mukanya, itulah kalian dituntut untuk bagaimana bersikap adaptif atau beradaptasi dengan perubahan atau situasi tersebut. Jadi tidak cukup dengan menggerutu, tidak cukup dengan marah-marah, tidak cukup dengan mengeluh, tetapi harus disikapi dengan sikap-sikap adaptif. Ya, itu beberapa nama yang kebetulan menjadi
dampingan saya. Kebetulan untuk kali ini saya mendampingi DPL, saya sebagai DPL ini ada 6 ya, ada 6 mahasiswa yang saya dampingi. Kebetulan hanya berasal dari 2 kampus. Kalau yang waktu saya di kampus mengajar gelombang atau angkatan 1 itu ada yang dari UNESA, UNES, Undiksa, UM, Universitas Negeri Jember 5. Nah sekarang ini hanya 2 dekat ya. Waktu itu saya di Banyuwangi, sekarang di Kudus. Saya berharap suatu ketika bisa berkunjung ke SD Darussalam 5 ya. Karena waktunya sekarang lebih panjang, 6 bulan. Kalau kemarin itu hanya 3 bulan, itu melewati puasa 1 bulan itu udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Nah, kalau besok mudah-mudahan saya punya kesempatan untuk bisa berkunjung ke SD Darussalam 5. Jadi mudah-mudahan Kudus sudah tidak masuk zona hitam. Ya. Sudah enggak, Pak? Oh, sudah enggak, meskipun Enggak. Sudah turun. Ya. Oh, sudah turun ya. Sudah ke zona abu-abu ya. Jadi dia naik sedikit di atas hitam lah, lumayan. Jadi kebetulan kemarin malam saya juga ada tamu dari Kudus, ya memang sudah relatif aman ya. Jadi tapi nggak tahu juga nanti ini kalau bulan-bulan Dzulhijjah ya, itu banyak kondangan, naik lagi saya nggak tahu juga nanti. Orang Kudus itu kan suka kondangan rame-rame uyek-uyekan itu ya. Jadi nanti naik lagi, tapi paling tidak kalian itu jangan sampai mengabaikan protokol kesehatan. Ya, karena untuk saat ini sehat itu nomor 1. Ya, saya punya teman di Kudus, teman satu kelas dengan saya waktu kuliah. Kakak kelas saya juga, tapi beda jurusan. Itu baru meninggal karena COVID juga. Ya memang dia mungkin punya komorbid ya, tapi itu kita tidak menginginkan terjadi pada orang-orang dekat kita. Ya, jadi kalian harus betul-betul disiplin. Ingat, kita harus bisa beradaptasi. Salah satunya adalah bersikap disiplin untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, saya akan memanggil satu persatu ini. Yang pertama Median Novianti Rahayu, ada enggak ini? Ada, Pak. Ada. Ini asli Kudus atau asli mana ini? Asli Kudus. Kudusnya mana ini? Rendeng, Pak. Rendeng. Wah. Iya. Yeah. Oh, Rendeng ya. Kalau dengan lokasi sekolah ini berapa menit, Mbak? 10 menit, Pak, paling. Sudah pernah mencoba datang ke sekolah? Sudah. Oke, tidak ada masalah berarti ya untuk jarak ya? Alhamdulillah tidak. Oke, berarti tidak ada alasan untuk mundur. Karena jaraknya dekat, ya kan? Dekat dengan rumah, hanya 10 menit, sambil kuliah bisa dapat uang saku. Wah, nanti senyum-senyum kamu itu nanti. Enggak diberi orang tua ya, uang sakunya ya. Termasuk bantuan UKT kan? Ada bantuan UKT nggak rencananya itu? Ada ya? Ada, Pak. Nanti nggak usah bilang sama orang tuamu, biar nanti nggak dipotong ya uang UKT dari orang tuamu. Oke, yang kedua saya manggil Helmi Kasmi. Ini dari Universitas Muria Kudus, Pendidikan Bahasa Inggris. Mana ini, ada nih ini? Ada nggak Helmi Kasmi nih? Ini ada fotonya ini. Ini kebiasaan ini kuliah daring. Fotonya hanya dipasang kemudian ditinggal tidur. Mungkin ini sedang ditinggal nonton Ikatan Cinta. Ya, jadi hanya memenuhi kewajiban, yang penting hadir ya. Terus kemudian ditinggal dosennya, yang bersangkutan ngobrol sendiri atau pergi sendiri. Ini mungkin ditinggal nonton Ikatan Cinta atau nonton bulu tangkis, saya nggak tahu juga ini. Oke, enggak apa-apa, saya juga maklum lah. Kalian itu kan sibuk ya.
Oke, yang berikutnya saya panggil Rifkiana Fathiyah Sofwan dari Universitas Muria Kudus PGSD. Hadir, Pak. Hadir. Ini aslinya mana ini? Kudus Kota, Pak. Walah, memang ada Kudus Desa. Enggak ada. Kecamatannya maksudnya, Pak. Kecamatannya apa kalau kota itu? Ya, namanya Kecamatan Kota, Pak. Oh gitu, memang ada kecamatan Iya. kota ya, sekitar Simpang 7 ya? Iya, dekat daerah Menara. Oh, dekat dengan daerah Menara. Berapa menit jarak dari rumah ke sekolah, Mbak? Dekat sih, Pak. Kurang lebih 15-an menit. Oke, berarti tidak ada alasan mundur ya dari program ini ya? Enggak, Pak. Iya. Saudara tahu ini berapa bulan pelaksanaannya? Sekitar 5-6 bulanan. 5-6 bulan. Nanti konversi kuliah yang bisa diambil berapa SKS? Saudara tahu? 20 SKS, Pak. Tapi kalau dari prodi belum tahu. Ya, 20 itu maksimal ya. Jadi nggak boleh lebih dari 20 ya, karena ini perhitungannya sudah ada. Kalau kurang dari itu ya nggak apa-apa. Nggak direkognisi nggak apa-apa. Oh, yang penting kan dapat uang saku ya. Sambil kuliah kan bisa kan? Kuliahnya daring kan? Iya, Pak, daring. Iya, bisa karena besok pada saat pelaksanaan kegiatan kampus mengajar ini, kalian tidak dituntut setiap hari ke sekolah. Tetapi nanti silakan diatur, disip, dijadwal di ini piket. Mungkin dalam 1 minggu mungkin 3 atau 4 kali atau 3 kali atau 4 kali lah kurang lebih seperti itu. Lah nanti diatur siapa yang jadi koordinator. Lah nanti tugasnya apa itu kalian rasanya sudah tahu semua. Kalau mengikuti kalau mengikuti kemarin apa yang beberapa hari itu? Pembekalan. Pembekalan ya karo turu-turu to. Wong wajahmu do ketok kabeh no. Iki kaya Helmi Kasmi iki fotone menjep ning ngono kuwi tapi wong ilang nonton Ikatan Cinta ya. Oke, terima kasih Mbak Rifkiana ya. Pokoknya jangan mundur. Apapun yang terjadi maju terus pantang mundur ya, jangan kasih kendor. Kemudian Mbak Alfia Ilva dari UMK Pendidikan Bahasa Inggris juga. Mana ini ada ini orangnya? Ada, Pak. Ada. Mbak, kamu aslinya mana ini? Aslinya Kudus sama itu loh, satu kota sama Rifkiana. Oh, satu kota dengan Rifkiana. Berarti jarak ke sekolah tidak terlalu jauh ya? Iya. Iya, oke. Berarti tidak ada rencana mundur ya dari program ini ya? Enggak, Pak. Ya. Antara Mbak Alfia dan Rifkiana, ini semester berapa ini? Semester 5. Sekarang semester 5 ya? Iya. Sekarang semester 5. Oke, berarti kalau misalnya PLP atau KKN itu berarti tahun depan ya? Bukan yang sekarang ya? Maksudnya ini mau OTW semester 5, Pak. Lah iya. Kalau PLP atau KKN itu semester berapa di program kamu? Semester 7. Kalau di punya saya itu semester 7, Pak. Lah iya kan tahun depan toh? Iya. Itu mata kuliah PLP atau PPL atau KKN itu bisa kalian rekognisi. Berarti kalian sudah punya kesempatan nabung untuk mata kuliah yang tadi 2 saya sebutkan. Ya. Jadi tidak harus sekarang diambil ya. Tapi untuk besok tinggal semester 7 nanti. Jadi pada saat semester 7 kalian bisa santai-santai menyelesaikan skripsi. Kalau mau diselesaikan, kalau mau dulan-dulan lagi ya nggak apa-apa. Itu kan mungkin punya pertimbangan sendiri kalian. Oke. Yang berikutnya Mbak Risma Damayanti dari UNES Pendidikan PAUD. Hadir, Pak. Mana yang mana nih orangnya ini? Hadir, Pak. Oke, kamu aslinya mana, Mbak? Kudus Werguwetan. Kudus? Werguwetan. Oh, Wergu. Oh, itu masuk kota juga ya, Mbak ya? Iya, Pak. Saya kok pernah dengar nama stadion Wergu itu ya.
Itu Iya, ya. Pak, Bener dekat ya. situ. Oke. Mbak Risma, berapa menit perjalanan dari rumah ke sekolah, ke tempat SD Darussalam 5? Kurang lebih kemarin 15 menit. 15 menit. Ini sudah diterima, ada rencana mundur apa tidak? Tidak, Pak. Tidak, Insya sudah Allah. mantep ya. Ya. Sudah 6 bulan kamu di Kudus, enggak apa-apa ya. Iya, enggak Pokoknya apa-apa. dimanfaatkan dan enggak usah mikir, tidak usah mikir mundur. Nanti biar Pak Amirul yang saya lapori ya. Pokoknya tetap harus maju terus, pantang mundur. Kemudian Hana Putri dari PGSD UMK. Mana nih Hana Putri? Hadir, Pak. Oke, Mbak Hana dari mana ini? Dari Universitas Muria Kudus, Ya, PGSD. maksudnya Kudusmu itu mana? Alamatnya itu, Kudus Kota. Kok Kudus Kota KB itu emang orang sing Kudus Desa apa piye iki? Di Purwosari, Pak. Oh, ini Mbak Hana dan Mbak Risma tadi semester berapa ya? Semester 5 ini. Oke, kalau Sama, Mbak Pak. Risma? Sama, Pak, semester 5 ini, Pak. Wah, ini semester 5 semua. Ada yang semester 6 enggak? Ada yang semester 7 enggak? Tidak ada. Kalian berani ikut program ini? Berani, Pak. Terus modalmu ki apa? Modal nekat. Model nekat, Pak. Modal nekat. Aku lek seneni karo gurune piye, Jal? Arep mewek tok ngono. Wis tenan iki, wis mantep tenan iki. Kuwi helme Iya, kasmi tangi turu apa piye to kuwi? Kok ketap-ketip et mau. Tadi koneksinya itu Pak hilang-hilang Pak. Rasa Maaf ya, Pak. koneksine ilang-ilang. Nek koneksine ilang-ilang ki pas oleh ngerti. Jadi kamu koneksi hilang itu tampilannya tuh kelihatan. Wis rasa hilang. Mbak Helmi ini mana ini Kudusnya ini? Saya Kudus Kota Pak, Barongan. Waduh. Ngakune Kudus Kota kabeh ora ono sing wani ngaku desa. Oke. Saudara, jadi sesuai dengan permintaan saudara kita harus ada koordinasi. Nah, sebelum saya melanjutkan, saya memberi kesempatan kepada kalian untuk menanyakan beberapa hal. Ya, tadi kita sudah perkenalan. Yang berikutnya mungkin akan ada beberapa pertanyaan yang akan kalian sampaikan. Kalau saya bisa menjawab, ya saya jawab. Ya. Kalau tidak, ya nanti akan saya carikan jawabannya. Oke, silakan. Apa yang menjadi kegalauan atau kegundahan atau kebingungan kalian sampai pada malam hari ini? Tapi yang jelas jangan bertanya, Pak, cairnya kapan ya? Saya tidak bisa menjawab. Ya, tuh. Silakan. Kalau ada yang mau menanyakan. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya. Silakan. Kalau jadi kita kan tugasnya membantu guru ya, Pak? Ya. Dari mengajar sampai administrasi lah. Kalau administrasi itu berarti kayak seperti UTS, membuat soal UTS, atau masukin input nilai raport gitu, Pak? Itu kan sebagian kecil. Ya. Tugas yang pertama adalah, ini sama seperti PLP, saudara itu harus mengetahui, kan saudara ada tuntutan laporan kan? Saudara itu harus mengetahui yang pertama, struktur organisasi dan tata kelola SD Darussalam 5. Kemudian yang kedua, harus mengetahui budaya atau kultur SD tersebut. Jadi nanti kalian punya waktu untuk melaksanakan orientasi atau pengenalan sekolah untuk mengenal secara lengkap sekolah ini namanya apa, sejarahnya bagaimana, ya kan? Kemudian nama kepala sekolahnya siapa, guru-gurunya siapa, TU-nya kalau ada ya. Itu siapa saja, alamat sekolah ini di mana,
visi misi sekolah ini bagaimana, tata tertib yang berlaku di sekolah ini bagaimana. Ini yang harus kalian ketahui, ya. Jadi hal-hal yang sifatnya kultur, tata kelola, struktur organisasi ini harus kalian pahami secara lengkap. Jadi orientasinya itu, orientasi awal kalian mengenal sekolah itu, termasuk mengetahui juga kondisi sosial masyarakat sekitar sekolah. Misalnya, SD Tersalam ini berada di tengah-tengah pemukiman, di desa apa, kecamatan apa, alamatnya apa, kode posnya berapa, tinggi tempatnya berapa meter DPL, luas areal atau luas sekolahnya itu berapa jumlah rombelnya, berapa jumlah siswanya, itu kalian harus bisa mendeskripsikan di bagian depan. Ya. Nah, berikutnya apa yang harus kalian lakukan setelah mengetahui itu semua? Termasuk komite juga harus tahu ya. Kemudian status akreditasi. Kalian harus tahu. Nah, kemudian apa yang harus kalian lakukan? Kalau kalian mengikuti pembekalan secara intens atau membaca buku panduan, sudah punya buku panduannya belum kalian ini? Yang PDF itu loh. Ya, sudah, Pak. Tenane lah, kita hapus-hapus iki. Panduan yang kampus mengajar angkatan 2. Itu dibaca, kalau kalian baca pelan-pelan saja, itu pasti sudah tahu. Berarti apa yang harus kalian lakukan. Tadi yang disampaikan oleh Mbak Rifkiana itu betul. Salah satunya itu. Tugas-tugas yang sifatnya administratif. Tetapi selain itu, kalian harus membantu berkaitan dengan bagaimana guru mempersiapkan pembelajaran. Misalnya, ikut mendampingi guru juga ketika menyusun rencana pembelajaran. Ya. Terus membantu guru menyusun administrasi yang lain. Tadi sudah disebutkan input nilai. Input nilai itu kan besok-besok masih lama. Yang bagian awal ini kan membantu persiapan perencanaan pembelajaran. Termasuk mungkin membantu gurunya kalau misalnya di situ daring menyampaikan melalui WA, kalian yang menyampaikan WA. Membantu guru misalnya, Pak ini kok cocoknya anak-anak itu suruh melihat YouTube. Misalnya loh ya, kalian mencarikan YouTube-nya. Ini linknya Pak. Lah aku arti caranya le. Anu Mbak, nah, saya bantu Pak caranya melingkan supaya itu bisa dilihat oleh siswa caranya seperti apa. Lah kalian membantu yang sederhana saja. Ya, atau membantu ini bagaimana supaya materi guru itu ya itu kalian kemas dalam media atau wujud yang lebih friendly, yang mudah diterima oleh anak-anak. Misalnya dalam bentuk TikTok ya, misalnya materi guru itu yang materi apa itu dibuat TikTok yang mungkin keluar tulisannya singkat-singkat saja. Bagi siswa kan tidak terlalu berat itu kuotanya. Contohnya seperti itu. Ya. Jadi intinya kalian membantu kira-kira apa yang bisa dibantu. Tapi bukan menggantikan tugas guru. Ya. Bukan menggantikan tugas guru. Anu Mbak, kamu saja yang mengajar ya. Full 6 bulan. Yo klenger, nggak boleh kalian. Jadi sifatnya hanya membantu. Itu Mbak Rifkiana ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, pokoknya tidak usah khawatir. Engko mesti pertama-pertama mesti do baper engko. Engko terus media sosialnya penuh. Ternyata sulit ini do gremeng-gremeng macam-macam. Ora apa-apa, aku biasa krungu wong gremeng-gremeng. Ya. Berikutnya, ada lagi yang tanyakan enggak? Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan, Mbak. Tadi kan disebutkan harus mengetahui budaya atau kultur SD tersebut. Nah, itu kan nanti sistemnya
misal daring full daring itu gimana Pak kalau melihat sikap siswa ke guru? Gini, oke, terima kasih Mbak Alfia. Budaya sekolah yang Pak Soleh maksud itu adalah apa yang berlaku, apa yang terjadi, dan itu menjadi tata tertib sekolah. Ya, jadi misalnya kebiasaan guru ketika berada di sekolah itu seperti apa, tata tertib sekolah yang tertulis itu seperti apa, visi, misi, tujuan sekolah itu adalah bagian dari budaya sekolah. Siswa kalau dalam posisi dalam tatap muka, ya, misalnya ada tatap muka terbatas, itu mereka masuknya jam berapa menit itu di sekolah, ya kan? Kemudian selama berada di sekolah kalau tatap muka terbatas itu siapa yang mendampingi itu. Jadi tidak budaya dalam pengertian kita memahami budaya adalah hasil cipta rasa dan karsa manusia, kemudian kita memandang secara jelimet, enggak ya, tetapi apa yang berlangsung, tata tertib apa yang berlaku di sekolah tersebut. Kemudian kapan biasanya dilaksanakan upacara, kapan biasanya guru melaksanakan rapat. Kalau dalam kondisi normal siswa itu pulangnya jam berapa. Kalau daring itu model daringnya itu seperti apa, ya. Kamu memahami ini kebiasaan yang terjadi di sekolah ini. Bahkan gini, harapan saya ada salah satu atau beberapa dari kalian itu yang menjadikan sekolah ini sebagai lokasi penelitian skripsi bagi kalian, ya. Jadi kalian kalau bisa mulai nyicil data supaya kalian bisa melaksanakan penelitian yang ada di sini. Itu Mbak Alfia ya. Iya Pak, terima kasih. Ya, oke, ada lagi yang lain. Kalau tidak ada, saya akan menjelaskan secara teknis, ya, secara teknis bagaimana kalian dari pemberangkatan, ya, dari pemberangkatan besok, kemudian sampai selama melaksanakan kegiatan di sekolah tersebut, ya. Jadi yang pertama, kalian ini kan sudah lolos ya, sudah lolos dari sekian puluh ribu mahasiswa. Dari tidak banyak yang diterima, ya, yang diterima itu tidak lebih dari 1/10-nya. Jadi saya mengucapkan selamat untuk kalian. Jadi tolong jangan disia-siakan kesempatan ini. Mudah-mudahan kalian sudah saling mengenal ya. Nah, yang pertama, saya ingin mengenalkan tentang MBKM, ya, MBKM sistem yang dikenal di dalam yang kalian gunakan. Mudah-mudahan kalian ini sudah sering buka nutup sistem MBKM ya. Contohnya seperti ini saya akan tampilkan, ya, seperti ini. Nah, coba. Ini saya tahu siapa yang menjadi bimbingan saya. Ada 6 orang ini, 6 mahasiswa. Lah saya itu bisa memantau aktivitas kalian. Karena kalian itu kan harus menyusun logbook setiap hari. Ya kan? Jadi logbook itu catatan harian. Hari ini kami bersama-sama dengan teman-teman diterima di Dinas Pendidikan. Di sana kami mendapatkan informasi tentang apa-apa kalian ceritakan. Ya. Nah, itu logbook. Jadi kalau kalian menyusun logbook, nah ini misalnya ini sudah menulis ini
Si siapa ini Mbak Median? Coba saya akan melihat isinya apa ini. Ya, saya akan lihat isinya apa ini. Wah. Oh, ternyata belum tanggal kegiatan 25 Juli. Oh, ternyata belum ada kegiatan apa-apa ini. Ya, belum ada apa-apa nih karena memang pemberangkatan itu mulai tanggal 2 ya. Ini kan mungkin kemarin waktu pembekalan mungkin mencoba membuat logbook ya, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Saya setuju saja juga nggak apa-apa ya. Nah, jadi kalian harus mengisi logbook. Kalau setiap hari mengisi, ya kan, mungkin agak repot ya, mungkin 2 hari sekali lah nggak apa-apa. Tetapi tetap harus dibuat setiap hari berbeda karena akan dipantau ya. Jadi hari ini saya kadang-kadang setiap hari saya ngecek ya, kadang-kadang kalau lupa ya 3 hari, kadang 4 hari. Kalau sudah 4 hari itu kok tidak ada logbook yang kalian susun, biasanya saya akan mengingatkan di grup. Mengapa saya mengingatkan? Karena begini, ini kan berkaitan dengan hak kalian secara administratif, berkaitan dengan uang saku. Nah, saya tidak ingin kalian itu terhambat uang sakunya hanya gara-gara tidak disiplin dalam membuat logbook. Karena ngurusnya itu sangat repot. Maka saya minta, ya, saya mengingatkan kalian untuk logbook itu harus dibuat secara tertib, harus dipenuhi. Setiap hari itu harus dibuat. Bahkan ketika kalian tidak ada di sekolah pun, itu tetap harus membuat logbook. Lalu isinya apa? Isinya ya gini saja, berdiskusi dengan teman-teman, dengan satu tim untuk merencanakan kegiatan hari apa. Itu contohnya. Meskipun kalian sedang tidak berada di sekolah. Jadi logbook itu isinya apa yang kalian lakukan, ya kan? Kemudian hasilnya apa. Dan kalau mau ditambahkan, besok rencananya akan melaksanakan apa. Jadi apa yang kalian lakukan, hasilnya apa, besok merencanakan apa. Itu ya, itu logbook setiap hari. Selain logbook, kalian harus membuat laporan. Nah, ini laporannya ada panduannya juga, kan? Nah, ini kalian harus membuat. Nanti di minggu awal, kalian itu pasti akan diminta membuat laporan awal. Nah, itu isinya adalah seperti yang Pak Soleh sampaikan tadi. Jadi, tata kelola struktur organisasi dan budaya sekolah. Termasuk nama-nama gurunya, jumlah rombel kelas 1 itu berapa siswa, kelas 2 berapa siswa, termasuk kalau bisa dilampirkan dengan daftar siswa dan daftar guru. Oke, gitu ya. Itu yang berkaitan dengan bagaimana kalian memahami sistem ini. Tidak apa-apa, setiap hari buka, tutup lagi, tidak apa-apa. Nah, kemudian besok pagi kalian akan menuju ke dinas pendidikan. Kira-kira kalau dengan dinas pendidikan jauh apa dekat? Kalian itu dekat ya? Ya, kalau dekat datang ke sana. Ya, apakah yang di sini ada yang belum mendapatkan surat pengantar dari kampusnya masing-masing? Kalau di UMK itu hari Selasa mungkin Pak. Baru turun suratnya. Ya, enggak apa-apa. Yang penting gini, besok itu akan ada penyerahan. Ya, penyerahan dari kalian ke dinas. Nah, di sana itu nanti akan diminta untuk surat pengantar. Ini kalau kalian itu dari kampus itu belum mendapatkan surat pengantar, kalian bisa menggunakan surat yang dari Kemenristek Dikti. Sudah mendapatkan belum ya kalian itu? Yang ini loh, surat yang kalau tidak salah itu
hasil seleksi itu. Nah, yang milik kalian itu kalian tunjukkan saja. Mungkin kalau diminta nama-namanya ditunjukkan saja namanya. Jadi syukur kalau dalam satu SD itu kalian sudah ditulis dijadikan satu daftar mahasiswa peserta KM mengajar di SD Tersalam 5. Jadi nama, kemudian asal universitasnya apa, prodinya apa. Nah, kemudian di bagian belakang itu dilengkapi dengan hasil seleksi, kemudian kalau ada pengantar, ya pengantar. Tetapi kalau bisa ini file saja ya, kecuali ada permintaan di copy. Wah, kalau diminta di copy itu blenger loh, Cak. 1000 halaman. No. Ya kan? 1000 halaman itu kalau semua menyerahkan, yo, yang nerima juga blenger, kalian juga blenger. Maka kalau bisa saya minta kalian buat file seperti ini ya. Jadi misalnya file halaman pertama itu isinya adalah daftar peserta ya, daftar peserta SD Tersalam. Nah, SD Tersalam ya. Ini namanya ditulis saja nih. Nama, NIM, nomor telepon, perguruan tinggi, prodi ya, namanya ini. Setelah ini ya kan lengkap ini ceritanya nih. Di bagian belakang atau halaman berikutnya itu atau file berikutnya itu dilengkapi dengan file yang berisi kelolosan kalian atau surat pengantar dari kampus. Berarti kalau tidak bisa digabung berarti dijadikan satu folder, atau kalau dikirim melalui WA ya, melalui WA itu berarti 3 file yang berbeda. Mengapa kok 3 file yang berbeda? File yang pertama berisi daftar peserta di SD Tersalam 5. File kedua berisi yang dari Kemenristek-Dikti yang pengumuman itu. File ketiga itu berisi dari pengantar dari UNES yang dari UNES, kemudian pengantar dari UMK yang dari UMK. Ya, itu kalau dari UNES sudah ada tinggal diserahkan, kalau yang dari UMK tinggal saja menunggu. Diinformasikan saja hari Selasa. Ya, nanti di sana kalian sudah ketemu belum? Sudah pernah ketemu belum dengan siapa kira-kira bertanggung jawab yang menjadi penanggung jawab yang ada di Kudus? Sudah pernah ketemu belum? Belum tahu, Pak. Belum tahu, ya sudah. Besok itu akan. Saya tuh kemarin memberikan nama Budian. Budian itu katanya juga masih bisa dihubungi. Sampai sekarang kalian belum mendapat respon ya? Sudah Pak, kemarin itu ada yang udah WA dari dinas juga. Terus besok itu ada koordinasi sama dinas lewat Zoom jam 9 pagi. Oh. Nah, besok kalian itu mau ke sana langsung atau mau melalui Zoom-nya masing-masing? Kalau menurut info itu yang dari satu kelompok itu satu perwakilan mahasiswa, Pak. Yang lainnya mahasiswa beserta DPL-nya itu mengikuti Zoom. Oh, begitu. Oke. Lah kalau yang dari sini yang akan datang ke sana siapa? Yang terdekat. Sebenarnya kalau dekat ke sana nggak apa-apa, ya. Kalau misalnya kalian dekat lebih baik daripada terlalu kepo nanti bingung, ya kan? Jadi silakan saja. Ini sudah pernah ketemu tuh berenam ini? Sudah. Ketemunya di mana? Di rumah makan apa di soto kebo? Di SD-nya, Pak. Oh, di SD-nya. Oke, enggak apa-apa. Yang penting kalian sudah pernah ketemu supaya intens ya. Ini kesempatan untuk kalian bisa melaksanakan program dengan kampus lain itu menurut Pak Soleh itu bentuk kemewahan yang bisa kita dapatkan. Ya, bentuk kemewahan yang bisa kita dapatkan. Oke, jadi besok kalian itu akan ada koordinasi sekaligus penyerahan. Setelah itu memang ada informasi paling lambat hari Jumat kalian sudah harus ke SD Tersalam. Tetapi jangan menunggu hari Jumat kalau bisa cepatnya.
Nah, di sana kalian perkenalan. Dan saya minta nomor HP, nama kepala sekolahnya siapa, nomor HP-nya berapa, tolong nanti dibagikan di grup ya. Supaya apa? Supaya saya bisa menghubungi kepala sekolah. Saya bisa nitip adik-adik saya yang ada di Kudus Kota untuk belajar dan syukur bisa membantu sedikit-sedikit aktivitas belajar yang ada di SD Tersalam. Nama kepala sekolahnya siapa? Ada yang sudah tahu belum? Nah, orang ngerti itu kepala sekolah ini. Lana apa wadon? Perempuan. Nah, Bu siapa? Srihati kayaknya Pak. Itu Nah, guru PLT jadi gabungan sama SD 4. Kemarin itu untuk minta nomornya dikasih nomor Pak siapa Pak guru lain gitu Pak Bapak sebagai Sumani. sebagai narah hukum. oh, itu. Nah, itu berarti kepala SD di 2 tempat. Iya, karena yang di SD 5 itu udah pensiun. Oh, berarti status kepalanya itu masih PLT itu. Iya. Saudara tahu artinya PLT enggak? Pengganti. Ya sebenarnya ya bolehlah pengganti, tapi sementara boleh, tapi nanti bisa menjadi definitif. Jadi kalau definitif itu yang tidak ada tulisan PLT, definitif ya resminya itu di situ. Artinya dia punya kewajiban, punya kewenangan ya memutuskan sesuatu itu kalau definitif. Ya. Nah, dipastikan saudara punya nomor WA dari kepala sekolah atau PLT-nya, lah nanti saya akan menghubungi beliau. Ya. Jadi termasuk nama-nama guru, nomor WA-nya. Pokoknya gini, ekspektasi kalian itu, ya harapan kalian itu memang jangan terlalu tinggi ya. Oh, terus jangan mengharapkan nanti disambut sebagai seorang pahlawan ya. Enggak, tidak, jangan terlalu berharap seperti itu. Kalau nanti gurunya agak jutek-jutek sedikit ya enggak apa-apa. Ora usah mbok lebokke ning ati. Ya, biasa saja. Wong kalian di sana itu bukan untuk minta, tapi untuk membantu ya. Jadi untuk membantu. Jadi tidak usah nanti terlalu baper. Pokoknya dijalani saja, maju terus pantang mundur. Ya. Jadi maksimal hari Jumat itu kalian sudah ada serah terima di sekolah atau di SD Tersalam. Ya, jadi harapannya ketika kalian datang ke sekolah itu, kalian itu sudah mendapatkan surat pengantar. Jadi ceritanya besok kalian itu ke sana itu untuk memperkenalkan diri, sekaligus untuk minta surat pengantar. Nah, surat pengantar dari dinas ke sekolah itu, supaya mudah, itu kan kalian menyerahkan dalam bentuk satu lembar atau satu file yang isinya itu jelas. Nama, tadi nama, NIM, kemudian nomor HP, dan seterusnya. Jadi itu diserahkan ke sana untuk ditempatkan. Untuk ditempatkan, dikirimkan ke SD yang kalian bawa. Kalau ternyata sampai hari Jumat kok belum jadi juga, ya tidak apa-apa, sambil menunggu. Kalian datang ke sana sambil menunggu surat itu jadi, itu kalian sudah bisa ke sana ya. Bahkan saya mendengar itu Rabu itu kalian sudah harus ada di sekolah ya. Jadi dengan atau tanpa surat pengantar. Jadi Rabu itu sudah bisa ke sana dengan atau tanpa surat pengantar. Oke, besok itu kan pasti kalian datangnya ke sana itu kan ketemu dengan teman-teman yang lain ya. Lah nanti kalian rembukan mau diterima di bagian mana. Itu ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Pak, yang bagian logbook
logbook itu kan setiap hari kita uploadnya. Kalau yang laporan itu per hari atau per minggu ya? Laporan itu kalau setahu saya itu ada setiap minggu. Tapi di panduannya itu kan ada. Jadi gini, ada laporan awal. Laporan awal itu biasanya 1 minggu. 1 minggu setelah kalian penerjunan itu kalian menyampaikan tata kelola atau struktur organisasi atau budaya sekolah. Ya. Terus kemudian berikutnya itu berisi tentang apa yang kalian lakukan. Itu kalau laporan. Kalau logbook semua berisi apa yang kalian lakukan, hasilnya apa, berikutnya rencananya apa. Gitu. Ya, jadi coba lihat dibuka lagi untuk buku panduannya. Ya, kalau yang 3 bulan kemarin itu total ada 8 laporan. Laporan awal, kemudian ada laporan mingguan. Karena setiap minggu itu harus ada laporan. Nah, kalau kalian 6 bulan laporan mingguan, saya nggak tahu di situ ada. Coba dilihat di sistemnya, ya. Tapi kalian harus siap untuk membuat itu. Ya, begitu ya. Berikutnya apa? Pokoknya saya wanti-wanti untuk hal sifatnya administratif itu jangan sampai terlewatkan. Jadi mungkin 2 hari sekali mengupload logbook. Dan jangan lupa 2 minggu sekali kalian itu harus mengikuti sharing session dengan DPL. Jadi mungkin selama 30 menit atau 1 jam kalian harus mengikuti sharing session. Namanya sharing session. Nanti isinya apa ya tergantung situasional. Begitu. Ada yang kira-kira masih dianggap membingungkan? Pak, mau bertanya Pak. Ya. Untuk kelasnya itu hanya misalnya 2 mahasiswa 1 kelas, apa kita boleh bergantian Pak? Itu silakan kalian atur sendiri. Paham ya? Maksudnya, monggo enaknya bagaimana? Wah, kalau saya di kelas 1 terus ya kelenger toh. Saya juga ingin merasakan kelas 2. Ya silakan. Yang penting kalian atur dengan baik. Supaya tidak ada yang merasa dirugikan, merasa dienakkan atau merasa disusahkan. Ya, diatur ya. Pokoknya enaknya bagaimana lah. Ini kontingnya siapa nih ketua argunya ini? Ketua barungnya siapa ada ini? Sudah dibentuk belum? Alfia, Pak. Alfia. Dion Alfia, Ron Alfia. Oh, Alfia Ilva ya. Oke. Pokoknya kamu yang nanti, karena ini kebetulan perempuan semua, jadi Mbak Alfia yang karena sudah ditunjuk oleh teman-temannya, nanti harus ngomong teman-temannya. Ya, mau tidak mau kamu tuh harus dianggap tua sendiri karena sebagai ketua. Oke, ada lagi yang mau tanyakan? Ada nggak kira-kira yang akan ditanyakan? Sudah jelas apa yang harus dilakukan? Yang jelas gini, tidak harus lengkap sekarang semua jelas sambil berjalan. Di WA itu kalau ada pertanyaan boleh. Ya, ada pertanyaan boleh. Kalian tidak usah terbebani dengan Pak Soleh ya. Wah, saya takut dengan DPL. DPL itu nggak punya wewenang apa-apa dengan kalian, nggak bisa mengeluarkan, nggak bisa menghentikan kalian. Ya, Pak Soleh itu hanya selalu mengingatkan, tolong gini itu. Tujuannya apa? Supaya hak kalian itu tidak kecer. Misalnya ada yang terlambat untuk pencairan, itu ngurusnya repot. Nah, kalau yang repot itu Pak Soleh nggak bisa bantu yang seperti itu. Ya, jadi jangan sampai kalian mengalami hal-hal yang merepotkan hanya karena kalian teledor. Ya, jadi saya hanya akan mengingatkan supaya kalian itu tidak lupa. Terus kemudian saya lupa juga tadi, logbook itu dilengkapi dengan foto ya. Jangan lupa kalian di sana berselfie juga nggak apa-apa, tidak usah malu-malu. Bahkan divideokan juga nggak apa-apa. Ya, oke. Ada lagi?
Ada yang ditanyakan? Untuk program kerjanya nanti terserah kita sama SD-nya gitu ya, Pak? Iya, tapi kan kalian bisa menggunakan berdasarkan panduan itu. Di buku panduan itu kan ada kira-kira apa yang harus disusun untuk program kerjanya. Ibaratnya kalian itu kan setengah dibayar toh. Bahkan mungkin lumayan itu ya. Yo memper lah, nah misalnya rada-rada mumet sithik ya ora apa-apa. Wis sing rada lemu ben rada gering sithik ya ora apa-apa. Sing gering rada lemu sithik ora apa-apa, ya kan? Pokoknya saya minta dinikmati ya, dinikmati, jangan terlalu stres nanti malah repot. Ya. Toh kalian setiap hari bisa pulang ke rumah kan? Selama melaksanakan program ini. Oke. Kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan, berarti untuk koordinasi kita pada malam hari ini sudah cukup ya, sudah apa ya, bisa diakhiri. Sekali lagi kalau dalam saya tadi menyampaikan hal-hal ada yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Sekali lagi, saya mengingatkan kita semua untuk tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Karena kalian juga menjadi duta protokol kesehatan. Ya, pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, itu diusahakan. Ya, diusahakan. Paling pertahanan terakhir itu kan masker, ya. Masker itu jangan sampai terlewatkan. Supaya apa? Supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap aman, supaya kalian bisa melanjutkan kegiatan. Baik, mari kita mengakhiri kegiatan kita pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak.